Ya, Anda kembali menyaksikan penghargaan inovasi membangun negeri 2023. Sebelum saya membacakan penerima penghargaan di malam hari ini, terlebih dahulu saya akan undang pemberi penghargaan, yakni Bapak Lalumara Satria Wangsa yang merupakan Executive Vice Chief Editor TV One. Saya sudah tidak sabar bersama dengan Bapak Lalumara untuk membacakan penerima penghargaan di malam hari ini. Penerima penghargaan yang pertama, saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kota Malang. Kota Malang sebagai epicentrum perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan kota kreatif dengan pertumbuhan UMKM yang sangat pesat tidak lepas dari keberpihakan pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal, salah satunya melalui gerakan Kemis Boys. Kemis Boys adalah gerakan baru dari pejabat Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, di mana setiap hari Kamis, ASN dan non-ASN wajib menggunakan pakaian produk UMKM Kota Malang. Komitmen penguatan UMKM ini juga diwujudkan dengan penerbitan Surat Edaran Wali Kota Malang nomor 18 tahun 2023 tentang pedoman pakaian dinas hari Kamis di lingkungan pemerintah Kota Malang. Perkembangan ekonomi kreatif Kota Malang juga didukung pemerintah Kota Malang melalui Malang Creative Center dalam mewadahi dan mengkolaborasikan potensi SDM kreatif Kota Malang. Selamat kepada pemerintah Kota Malang. Sekarang saya akan mengundang pejabat Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Baik, pemerintah Kota Malang menerima penghargaan untuk kategori pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah karena telah melakukan pelibatan UMKM dalam agenda pemerintah baik dalam skala lokal, nasional, regional, dan global. Juga memberikan bantuan peralatan kepada 200 pelaku UMKM sebesar 1 miliar rupiah. Selamat kepada Kota Malang. Saya persilakan kepada Bapak Wahyu Hidayat untuk menempati sofa yang ada di belakang. Pemirsa dan juga hadirin, pastinya Anda ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh 3 kepala daerah yang luar biasa. Bagaimana mereka melakukan inovasi bahkan juga pembangunan untuk daerah, khususnya untuk masyarakat. Saya akan bincang-bincang dengan 3 orang luar biasa di malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Wah, bagaimana? Tegang ketika memberikan inovasi atau tegang ketika ditanya-tanya? Mungkin yang ini ya malam hari ini. Baik, karena saya tadi sudah membacakan penerima penghargaan yang pertama adalah dari Kota Malang. Sekarang saya mau tanya nih kepada Pak Wahyu Hidayat. Pak, ini bagaimana nih pemerintah Kota Malang dalam hal mendorong perluasan akses pasar kepada UMKM lokal di Malang? Itu kan tidak mudah Pak, bagaimana prosesnya? Boleh mic-nya. Terima kasih Mbak Caca. Sebenarnya terkait dengan apa yang saya lakukan ini terinspirasi dari Bu Gubernur Jawa Timur. Kebetulan hari ini juga hadir Gubernur Jawa Timur. Pada saat saya dilantik tanggal 24 September 2023 kemarin, salah satu pesan Bu Gubernur adalah peningkatan UMKM yang ada di Kota Malang. Karena pasca pandemi kemarin UMKM di Kota Malang terpuruk dan kemudian juga ada sarana prasarana pendukung yaitu kita punya Malang Creative Center MCC. Akhirnya terinspirasi tersebut kami dengan teman-teman di pemerintah Kota Malang pada saat saya masuk saya ingin bagaimana bisa meningkatkan terkait dengan UMKM di Kota Malang yang sangat banyak. Dan potensi-potensi ini akhirnya kita coba dengan melakukan dari kita sendiri, dari internal pemerintah Kota Malang, yaitu kami mengeluarkan surat edaran nomor 18 tahun 2023, surat edaran Wali Kota Malang untuk mewajibkan semua ASN dan non-ASN untuk menggunakan pakaian dari UMKM. Dan kebetulan di Malang, Kota Malang sendiri ada satu jargon ya terkait dengan boys ya. Boys itu diartikan sebagai keren ya, tetapi rapi dan bisa dilihat dengan baik. Nah, akhirnya kami mengeluarkan SE Wali Kota Malang tersebut dengan menggunakan 1 hari kerja yaitu hari Kamis dengan Kamis Boys.
Dan kami pada saat kami mulai sosialisasikan dan dilaksanakan, dan respon sangat baik sekali. Tidak hanya dari ASN dan non-ASN, tetapi pelaku-pelaku UMKM kewalahan menerima semua pesanan itu hanya dari ASN dan non-ASN. Akhirnya karena kami dari ASN dan non-ASN menggunakan pakaian produk UMKM sendiri, masyarakat Kota Malang akhirnya tersadar bahwa produk UMKM Kota Malang sebenarnya tidak kalah dengan produk-produk yang lain. Akhirnya ada multiplier effect terkait dengan hal tersebut. Masyarakat Kota Malang yang di luar non-ASN dengan ASN menggunakan juga terkait dengan produk-produk UMKM. Dan tidak hanya itu saja, akhirnya dengan produk tersebut kami juga mencoba dengan beberapa media, kami juga memanfaatkan MCC kami, Malang Creative Center kami, dan alhamdulillah produk UMKM juga peningkatannya sangat signifikan. Dan alhamdulillah kemarin per 1 November kemarin ada keterkaitan dengan UMKM meningkat, akhirnya ada persentase terkait dengan kemiskinan di Kota Malang menurun. Kami alhamdulillah per 1 November kemarin kami nomor 2 terendah untuk kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Itulah salah satu. Wah, luar biasa. Mungkin habis ini saya bisa beli-beli ya produk UMKM dari Kota Malang. Siap. Baik, sekarang saya akan kembali ke Kota Malang ini Pak. Kalau tadi sudah dipersiapkan, didorong perluasan akses pasar UMKM. Kalau untuk go internasional, apa ini yang dilakukan oleh Kota Malang untuk mendorong mereka untuk juga percaya diri ya go internasional? Terima kasih Mbak Caca. Jadi alhamdulillah kemarin di Kota Malang setelah berdiri Malang Creative Center. Kemudian dengan berdirinya Malang Creative Center, kita juga membuat satu perkumpulan dari milenial yang ada di Kota Malang. Ketika kita kumpulkan, kita tunjuk mereka untuk mengelola Malang Creative Center, yaitu mereka tergabung dalam Komite Ekonomi Kreatif atau KEK. Mereka adalah orang-orang muda yang berkreatif. Dan setelah kita kumpulkan, terkait dengan ekonomi kreatif di Kota Malang, itu sudah sekitar 8 tahun sebenarnya sudah dirintis. Dan akhirnya pada tahun 2023 kemarin, sempat MCC diresmikan oleh Bu Gubernur sebagai tempat wadah dari mereka yang kalangan milenial-milenial tersebut terkait dengan untuk peningkatan ekonomi kreatif. Dalam roadmap-nya terkait dengan Komite Ekonomi Kreatif di tahun 2025 besok itu telah menetapkan bahwa dengan melihat potensi, kemampuan, kemudian dengan aksesibilitas terkait dengan pemasaran dan lain-lain, dan juga produk berkualitas yang ada di UMKM, maka ditetapkan kami sepakat dalam roadmap tersebut bahwa Kota Malang nanti di tahun 2025 akan menjadi ekonomi kreatif dunia. Dan mudah-mudahan ini kami juga kemarin ada beberapa ajang, kemarin terakhir kami di Banjarmasin, kami juga diberikan satu penghargaan sendiri terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Target kami alhamdulillah insya Allah tahun 2025 akan menjadi ekonomi kreatif dunia yang ada di Kota Malang. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Terima kasih Pak Wahyu. Saya kembali ke Pak Wahyu ini Pak. Mungkin bagi UMKM yang belum berkesempatan mendapatkan bantuan bahkan juga dorongan dari Wali Kota Malang, pemerintahan Kota Malang khususnya ini, apa saja sih Pak bentuk-bentuk insentif yang sudah diberikan kepada UMKM, dan apakah berhenti di 2023 atau ke depan di 2024 akan dilanjutkan? Seperti apa Pak? Kesempatan dan insentif yang kita berikan kepada UMKM dengan sampai saat ini, pertama memang selain dari OPD-OPD yang terkait dengan untuk mendukung UMKM yang ada di Kota Malang, kita memberikan keterampilan-keterampilan, kemudian ada beberapa stimulan-stimulan untuk meningkatkan SDM mereka. Kemudian kita juga untuk memfasilitasi terkait dengan bagaimana mereka untuk bisa mempromosikan karya-karyanya di UMKM. Termasuk juga kami menyediakan tempat. Kami punya Malang Creative Center punya 7 lantai, dan tiap lantai tersebut kami siapkan untuk UMKM yang ada di Kota Malang untuk bisa memasarkan dan menempatkan di tempat-tempat tersebut agar pada saat banyak orang-orang yang datang kepada MCC itu bisa langsung melihat UMKM. Termasuk juga kita memfasilitasi dengan beberapa media-media yang ada di
pemerintah Kota Malang, kemudian kami juga bekerja sama dengan media-media yang skalanya nasional sampai dengan internasional untuk bisa memasarkan. Jadi memang itu yang akan kita sampaikan kepada UMKM untuk bisa mendorong, dan termasuk juga ada beberapa untuk kita memfasilitasi juga termasuk bahan baku yang memang diinginkan oleh mereka. Kadang-kala mereka ada bahan bakunya tidak ada di Kota Malang, kami memfasilitasi agar mereka akses terkait dengan bahan, pemasaran, kemudian peningkatan keterampilan, itu bisa dirasakan oleh mereka. Dan akhirnya UMKM Kota Malang juga akan bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Luar biasa.